Kita akan sama-sama. Thank you Lord. Engkau Tuhan yang telah menunjukkan kasih-Mu. Sebab Natal membuktikan kasih Tuhan. Kami tidak dapat balas kebaikan-Mu Tuhan. Kami tidak dapat membalas kasih-Mu Tuhan. Thank you Lord. Seperti palungan layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan bur, biar hidupku berkenan padamu. Seperti palungan layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan bur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Mari angkat pujian-Mu di hadapan Tuhan. Seperti palungan layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan bur, biar hidupku berkenan padamu. Seundang kita semua untuk bangkit berdiri lebih lagi. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Oh kasih-Mu Tuhan, lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di, sebab Natal tak akan sebab Natal tak akan berarti Tuhan lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu. indahnya Natal di hatiku. Sebab akan berarti tanpa Kasih-Mu lahir di hatiku. Sebab Natal itu tentang Engkau Yesus. Yesusku rasakan selalu. Amin. Indahnya Natal di hatiku. Mari angkat tanganmu, sama-sama katakan. Sebab Natal tak akan berarti tanpa lahir di hatiku.
Haleluya. Kami sembah Tuhan. Engkau kami sembah. Haleluya. Mari sembah Dia. Bicara Natal itu bukti kasih Allah. Dan kasihnya Natal, kasih itu dalam pribadi, dalam satu pribadi. Yesus bukan punya kasih, tapi Dia itu ya kasih. Yes. Wujud kasih itu Dia. Kasih bukan konsep, Yes. tapi kasih seorang pribadi Amin. yang dikirim oleh Bapa. Amin. Itu sebabnya tema kita malam ini, God is love. Yes. Tuhan itu kasih. Amin. Yes. Biar malam ini kita mengalami kasih itu. Amin. Oh, Yes, God. sebab Natal akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku Hanya bersama-Mu, Yesusku. Amin Tuhan. Rasakan Oh haleluya. indahnya Natal di Hatiku. Sebab Natal akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Mu, Yesusku. Rasakan selalu Amin. indahnya Natal di Hatiku. Sekali lagi. Oh haleluya. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku. Rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Haleluya. Terima kasih Bapa, kami bersyukur malam ini. Malam yang indah, kami memperingati kelahiran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar kesempatan perayaan Natal malam ini satu celebrate, satu sukacita, satu perayaan yang sungguh-sungguh luar biasa. Karena Engkau hadir di tengah-tengah kami. Roh Kudus lawat kami malam ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami siap menerima firman-Mu, berbicara bagi kami semua di malam yang indah ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Beri senyum kiri kanan tetangga-tetanggamu. Haleluya. Shalom. Salam sejahtera dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Ya, tema kita malam ini yaitu God is love, atau Allah itu apa? Kasih, ya.
Jadi Allah tidak akan berhenti untuk mengasihi, ya. Ada orang katakan, kalau saya berdoa, apakah saya makin dikasihi Tuhan? Saya mau katakan tidak. Kalau engkau berdoa, engkau yang makin mengasihi Tuhan. Tuhan tetap mengasihi saudara. Saudara mau berdoa, saudara tidak berdoa, dia tetap mengasihi saudara. Karena dia itulah kasih. Amin. Haleluya. Ya. Kalau saudara baca firman Tuhan, bukan supaya Tuhan mengasihi saudara. Ya. Banyak orang baca firman supaya Tuhan mengasihi. Tidak, salah. Saudara salah. Kalau engkau baca firman Tuhan, engkau yang makin mengasihi Tuhan. Amin. Karena Tuhan tetap mengasihi saudara. Ya, haleluya. Ya, malam hari ini saudara, kita akan lihat firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai ayat 10. 1 Yohanes pasal yang keempat, ya. Surat Yohanes ditulis oleh murid Yesus. Murid Yesus yang bernama Yohanes. Yohanes ini dia menulis tentang kasih karena dia banyak merasakan kasih. Sampai terakhir waktu mereka ada dalam perjamuan terakhir, ya, Alkitab katakan Yohanes inilah yang sandar kepalanya di dada Yesus. Dia mengerti hatinya Yesus. Dia mengerti detak jantungnya Yesus, ya. Dia selalu merasakan kasih dan selalu sampai waktu Yesus disalib, dia tetap ada di bawah salib itu, ya. Itulah Yohanes yang malam ini kita akan baca surat-suratnya. Jadi saudara, kita lihat bahwa kenapa dia menulis soal kasih, karena dia banyak mengalami. Saudara, sesuatu saudara nggak bisa beri kalau saudara tidak punya. Amin. Saudara punya baru saudara bisa memberi, ya. Saudara punya uang baru saudara bisa memberi uang, ya. Saudara punya kasih baru saudara bisa memberi kasih kepada orang lain. Itu sebabnya Yohanes, ya, menulis soal kasih. Apa itu kasih yang dikatakan oleh Yohanes? Kita baca 1 Yohanes 4 ayat 7. Mari sama-sama kita lihat firman Tuhan ini. 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-7, dia katakan demikian sampai ayat yang ke-10. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Yang percaya katakan amin. Ya, kasih itu berasal dari Allah, ya. Dan orang yang mengasihi dikatakan orang yang lahir dari Allah, ya. Dan orang yang mengenal Allah. Jadi Allah itu adalah kasih, ya. Perayaan Natal malam hari ini saudara, kita ingatkan tentang perwujudan kasih Allah, ya. Kasih Allah itu diwujudkan dalam satu pribadi, ya, yang itu pribadi Yesus. Itulah wujud kasih Allah. Kasih bukan konsep, karena waktu itu orang sementara berada di dalam Taurat. Hadirnya Yesus mengajari kasih yang sangat bertolak belakang dengan Taurat. Karena apa saudara? Waktu itu orang hanya mengenal 3 jenis kasih, yaitu kasih phileo atau kasih persaudaraan, kasih yang kedua kasih storge atau kasih antar keluarga, bapak anak suami istri, ya. Dan kasih eros itu kasih karena intiman, ya, orang pacaran, ya, berlawanan jenis, ya, itu yang namanya eros, kasih eros. Orang sering katakan erotis, ya. Pernah ada di dalamnya ada hawa nafsu, ya. Orang mengenal 3 kasih. Tiba-tiba muncul seorang pribadi
yang merupakan wujud kasih. Dan saudara, Yesus memperkenalkan kasih, yaitu kasih, karena semua tiga-tiga itu kasih bersyarat, ya. Baik itu kasih phileo, kasih storge, dan kasih dari eros, itu kasih yang bersyarat, ya. Kasih, kalau you kasih, saya kasih, ya. Kalau lu harus lakukan begini, baru saya kasihkan begini. Ada syarat-syaratnya. Tetapi kasih yang Yesus ajarkan ini, ya, saudara, kasih yang tidak pakai syarat. Ini membingungkan dunia. Ini membingungkan para ahli itu untuk menggambarkan agape itu sulit. Satu bahasa yang keluar dari perasaan karena dia tidak bersyarat. Dia mengasihi yang mengasihi dia, yang tidak mengasihi dia pun dia mengasihi. Kan orang kan selalu, oh saya kasih kado, saya harap satu waktu dia kasih saya kado. Saya pergi ke tempat rumahnya bertamu, saya harap satu waktu dia datang ke rumah saya. Saya bantu dia, dalam pikiran saya satu waktu dia akan bantu. Itu semua kasih yang bersyarat, ya. Itu semua kasih yang bersyarat. Tetapi saudara-saudara, biasa saya konseling orang pernikahan, akan pemberkatan orang nikah, saya selalu katakan kepada sang mempelai laki-laki, kenapa engkau jatuh cinta dengan dia? Oh, karena dia badannya kayak gitar, ya, rambutnya terurai-urai, matanya sayu-sayu, ya. Karena ada sesuatu, ya. Tetapi saudara, kasih yang kita belajar malam ini itu kasih tanpa syarat. Yang percaya katakan amin. Dan ini yang sulit dimengerti, karena hukum Taurat menuntut satu kebenaran, suatu yang benar. Tapi Yesus menerima kita itu apa adanya. Dan saudara, untuk kita bisa melakukan yang benar. Saudara bisa paham ini? Ya. Jadi saudara, hadirnya Yesus ini bertolak belakang dengan hukum Taurat. Karena hukum Taurat ini harus begini, harus begini, harus begini. Kita harus melakukan hal yang benar, kita harus lakukan hal yang baik, kita lakukan. Tetapi Yesus, saudara, dia, saudara, Alkitab katakan kasih yang diajarkan oleh Yesus, dia menerima kita apa adanya. Amin. Ya, itu sebabnya disebut kasih karunia. Kasih karunia artinya saya mendapat kasih itu karena karunia. Amin. Ya, bukan karena engkau buat apa-apa, bukan karena engkau menyenangkan dia lantas wow saya mengasihi dia. Tidak. Tanpa engkau melakukan sesuatu, tapi dia memberikan karunia kepada engkau untuk engkau bisa mengasihi. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Itu yang diajarkan oleh sebab itu saudara, kasih karunia artinya karunia yang kita terima karena kasih. Anugerah yang kita terima itu karena kasih, karena kasih, karena dia yang mengasihi kita, ya. Saudara, kata agape itu penuh dengan berbagai macam bingung orang menafsirkan agape ini, saudara. Karena saudara, dia mencintai orang yang mencintai dia, tapi dia mencintai juga orang yang tidak mencintai. Jadi saudara, bukan apa yang saudara buat dia mengasihi saudara, tidak. Jadi jangan pikir, oh karena saya buat ini, ya Tuhan mengasihi saya. Tidak. Tanpa engkau mengasihi dia pun, dia tetap mengasihi engkau. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Sampai orang yang menganiaya dia pun, dia kirim berkat mengasihi. Sampai orang yang mengutuk dia pun, dia mengasihi. Sampai orang yang menampar pipinya, dia mengasihi. Dalam keadaan tersiksa sekalipun, dia tetap mengasihi. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Ya, berapa kali saudara, ya,
Dia ampuni kita. Kita berbuat dosa, kita datang, Tuhan ampuni, Dia ampuni. Sebentar lah, oh Tuhan saya janji, Tuhan saya sungguh-sungguh. Sebentar jatuh dalam dosa, Tuhan ampuni. Sebentar, oh Tuhan saya mau rajin ibadat, Tuhan minta maaf, minta ampun, saya lalai ibadat Tuhan. Saya setia Tuhan, saya kalau doa orang, kalau orang sakit itu saudara, oh Pak Pendeta nanti saya akan setia ikut Tuhan. Saya beri hidup saya, bukan saya hidup saya seluruhnya kepada Tuhan. Setelah sembuh dia lupa lagi. Ada jemaat yang datang, Pak Pendeta tolong doakan saya, tolong doakan keluarga saya, tolong doakan. Ya keluarganya sudah diberkati, lupa pendeta dia. Saya masih berdoa terus untuk dia. Ternyata saya lihat, wah dia senang-senang bahagia. Tapi dia lupa kasih tahu saya bahwa dia sudah dijawab doanya. Kadang-kadang kita juga seperti itu saudara. Kadang-kadang kita minta ampun, datang kepada Tuhan. Tuhan saya janji saya mau lepaskan ini, saya mau bebaskan ini, saya mau cinta Engkau. Tapi saudara, kita kembali lagi. Tapi Tuhan itu tidak pernah Dia berhenti, karena Dia adalah kasih itu. Ya, waktu anak yang bungsu itu kembali, dia nggak tanya mana semua, nggak pernah dia tanya satu kata pun. Bapaknya itu tidak berbicara soal apa yang dia lakukan. Bapaknya dari jauh dia kejar anak ini, dia tangkap, dia peluk, dan dia katakan, cepat pakaikan baju, sepatu, dan cepat pakaikan cincin. Ubah statusnya, tetap menjadi anak. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan tidak pernah kecewa. Amin. Kenapa engkau kecewa? Karena kasih-Mu bersyarat. Kenapa engkau sering kecewa? Oh saya sudah bantu dia Pak Pendeta, dia sudah jadi orang lupa saya. Karena kasih-Mu bersyarat. Kalau kasih tanpa syarat, engkau tidak akan pernah kecewa di hati. Makanya Natal jangan cross kado, jangan kutukar kado. Kasih kepada orang yang tidak bisa membalas kepada engkau. Itulah arti kasih. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kasih orang yang benci engkau. Kalau engkau tukar kado itu bukan Natal. Oh kado 50-50. Nanti dia kasih yang 25 mengomel dia. Saya kasih boleh jam mahal-mahal. Dia kasih beta saudara. Karena kita punya kasih. Tuhan tidak pernah kecewa dengan saudara. Yang percaya katakan amin. Tuhan tidak pernah sakit hati dengan saudara. Karena Dia tidak pernah tuntut balas. Dia tidak pernah tuntut balas dari engkau. Karena apa yang Dia lakukan itu, Dia mengasihi engkau. Dia mencintai engkau. Yang percaya katakan amin. Yang percaya. Itu sebabnya kalau orang katakan Tuhan kecewa, no. Karena Dia tidak pernah harap sesuatu dari saudara. Saudara mau rajin, saudara mau beribadah, saudara mau kuat, bukan untuk supaya engkau mengasihi, Dia mengasihi saudara. Tidak. Tanpa engkau mengasihi Dia pun, Dia tetap mengasihi engkau. Amin. Bukan karena apa yang kau buat, bukan karena apa yang kau lakukan, karena Dia mengasihi. Karena siapa dirimu? Karena siapa dirimu? Karena engkau orang yang Dia sangat mengasihi. Dan Dia mencintai kita. Waktu kita tidak mengenal Dia, waktu kita, Dia mengasihi kita untuk supaya kita bisa mengasihi orang lain. Amin. Bohong kalau engkau bisa kalau orang makin dekat Tuhan biasanya makin mengasihi. Oh, kau bilang siang malam doa, pagi siang malam, tapi nggak pernah mengasihi, bohong. Alkitab katakan 3 hal. Orang yang mengasihi dia lahir dari Allah. Dan makin orang mengenal Allah, betulnya kasih tanpa syarat makin kuat dalam hidup dia. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Makin orang dekat dengan Tuhan, makin kasih tanpa syarat akan terus Dia lakukan.
makin kita jauh dari Tuhan, kasih kita mulai bersarat. Ya, suami mengasihi istri karena saya mengasihi dia karena dia masih kurus dulu, masih bentuk kayak gitar Spanyol, Pak Pendeta. Karena dia baik, karena dia pintar masak. Apa satu waktu kalau istrimu tidak bisa masak? Amin. Kalau engkau mengasihi seperti itu, kasihmu masih kasih bersarat. Kasih tanpa syarat itu, ya, hukum Taurat mengajari, ya, kasih dengan bersyarat. Tapi Yesus itu pribadi Allah. Jadi Yesus itu wujud pribadi yang Allah turunkan di bumi ini. Inilah model kasih. Kehidupannya penuh kasih. Inilah model kasih, bukan konsep, bukan perkataan, tapi itulah pribadi. Nah, saudara, Tuhan mau supaya kita terus bisa mengasihi. Makin kita dekat Tuhan, makin kita kasih tanpa syarat. Kalau engkau bantu orang, jangan pernah harapkan satu waktu dia bantu. Kalau engkau mengampuni orang, jangan pikir lu buat 2 kali, lu buat 3 kali, lu buat 4 kali. Makanya saudara, Petrus pernah tanya, komplain dengan Tuhan, karena berapa kali aku bisa mengampuni? Tuhan bilang kasih mengampuni itu tanpa batas. Itu sebenarnya Petrus bingung. Ini konsep dari mana? Kalau 1 kali dia tipu saya sih oke, tapi kalau 7 kali, 7 turunan nggak kenal dia nanti, saudara. Kutuk sumpah serapa yang keluar. Karena apa? Karena kasih kita itu penuh syarat. Malam ini biar Natal akan membawa kita untuk kita mengasihi tanpa syarat. Yang percaya katakan amin. Kasih Allahku mana sungguh telah terbukti, amin, ketika dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tiada kasih seperti kasih. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih. Ku sembah, ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Dia mengasihi kita supaya kita bisa saling mengasihi. Amin. Ayat yang ke-11 mari kita baca. Dari 1 Yohanes 4 tadi, ayat yang ke-11, ya. 1 Yohanes 4 tadi ayat yang ke-11. Mari kita baca sama-sama, kita lihat, ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita apa? Saling apa? Mengasihi kita. Amin. Karena kasih itu lahir dari Allah. Kenapa Allah mengasihi kita? Supaya kita bisa mengasihi. Waktu kita terima Yesus, waktu kita lahir baru, ya, Dia berikan kepada kita Roh Kudus. Untuk apa Roh Kudus itu Dia berikan? Untuk kita bisa mengasihi. Ya, karena salah satu buah roh itu adalah apa? Kasih. Salah satu buah roh itu adalah kasih, ya. Alkitab katakan dalam Roma pasal 5 ayat yang ke-5, mari kita lihat sama-sama.
Roma pasal 5 ayat yang kelima. Kita lihat sama-sama. Roma 5 ayat yang kelima. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ayat yang ke-6, mari kita lihat ya. Ayat yang ke-6, mari kita lihat sama-sama terus ya. Karena waktu kita masih lemah atau masih berdosa, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh. Jadi saudara, Allah mengasihi kita, Allah mencintai kita, Allah mengasihi kita ya. Kita terima Dia, kita terima Yesus. Saudara, kalau engkau bisa menerima Yesus karena engkau dikasihi Tuhan. Amin. Kalau engkau orang bisa bertobat itu karena dia menerima kasih Tuhan. Dia kenal Tuhan, dia bertobat, dia lahir baru. Roh Kudus Tuhan berikan supaya apa yang kita terima, kasih yang kita terima itu kita bisa bagikan kepada orang lain. Yang percaya katakan amin. Supaya kita bisa salurkan kepada orang. Itulah inti daripada kekristenan, yaitu kita menerima untuk kita menyalurkan. Ada kata Indonesia ini bagus, terima. Amin. Amin. Terima. Saya bersyukur Mama Lada ini saya lihat di Facebook, pelayanan anak-anak luar biasa. Anak-anak mau kasih apa? Kalau kita pelayanan pejabat sih ada U di balik B. Di doa kasih pejabat, doakan kasih orang-orang yang ini ya, nanti diharapkan satu waktu mungkin dia naik pangkat atau apa, adalah sedikit ampau saudara. Ya, itu biasa saudara. Dalam hati setiap orang itu ada kasih yang bersyarat. Tapi kalau kita layani anak-anak, mau harap apa dari mereka? Saya bersyukur saudara, lakukan sesuatu yang orang tidak bisa balas dengan saudara. Kalau orang masih membalas itu masih bersyarat. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Layanilah, berikanlah kepada orang yang tidak bisa balas. Jangan berikan kepada orang yang bisa balas kepada saudara. Tuhan yang akan membalas. Yang percaya katakan amin. Tuhan yang membalas. Itu sebabnya saudara, hukum Taurat itu berbeda dengan hukum kasih karunia. Karena hukum Taurat itu dia menuntut begini buat begini buat begini. Tetapi saudara, hukum kasih karunia itu dia suruh kita lakukan karena dia sudah lakukan kepada kita. Saudara bisa paham itu? Sudah bisa paham itu, amin. Kalau Tuhan suruh kita mengasihi, karena dia sudah mengasihi kita. Kalau Tuhan sudah ampuni kita, karena dia sudah mengampuni kita. Makanya saudara, dia suruh kita ampuni. Kalau saudara dia tuntut sesuatu yang dia belum buat kepada saudara, itu yang namanya hukum Taurat. Jadikah saudara, dia tahu bahwa engkau mampu mengasihi. Makanya ada doa Bapa kami, ampunilah seperti kami diampuni oleh Bapa. Ya, ampunilah, karena kita sudah terima pengampunan dari Bapa. Amin. Maafkanlah orang yang bersalah, karena Bapa sudah memaafkan engkau. Yang percaya katakan amin. Biar malam ini malam refleksi bagi kita sekalian untuk belajarlah untuk mengasihi tanpa syarat. Semakin saudara kenal Tuhan, semakin kasih-Mu tak bersyarat. Ingat, saya mau katakan pesan kita, Tuhan, semakin engkau dekat dengan Tuhan, kasih-Mu makin tidak bersyarat. Sampai titik tertentu engkau bisa melakukan itu karena Tuhan yang sudah mengasihi kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Terima dan kasih. Maka
Makanya kita tidak boleh mencas orang. Kita juga tidak boleh menilai hamba Tuhan ini sesat, ini enggak sesat. Tidak. Dengan dasar apa? Saya kadang-kadang dengar di YouTube apa, ini hamba Tuhan bilang, wah ini sesat, ini pakai minyak sesat ini. Lu dasar apa lu menilai orang? Dasar apa kita mencas orang? Karena kita semua ini hanya karena kasih karunia, bukan karena hebat, bukan karena engkau buat ini, buat itu, buat ini, buat itu. Toh Tuhan pilih Daud bukan karena dia kalahkan Goliat, tapi dia pilih Daud sebelum Daud kalahkan Goliat. Dia sudah lantik Daud jadi raja. Yang percaya katakan amin. Bukan karena Daud buat hebat, wah ini hebat, dia panglima perang, wah saya bisa pakai dia. Tidak. Dia sudah pilih Daud sejak dia di padang Efrata. Orang tuanya tidak peduli dia karena tidak diundang pada perjamuan itu. Tapi Tuhan melihat, Tuhan pilih lantik dia. Jadi Tuhan tertegun bukan karena perbuatan. Kalau engkau bisa berbuat baik kepada orang, bukan karena engkau. Ingat, kita bukan berbuat baik untuk selamat. Kita bukan berbuat baik untuk menyenangkan Tuhan. Tidak, kita berbuat baik karena Tuhan sudah lakukan buat kita. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Sehingga tidak ada klaim, oh saya sudah buat ini. Saudara, kalaupun orang yang pernah engkau kasihi, dia khianati engkau hari ini, dia khianati engkau hari ini. Kalau engkau pernah tolong orang, kalau dia tipu engkau hari ini, jangan katakan, oh saya sudah ini. Katakan, Tuhan terima kasih Tuhan, engkau ajar aku untuk aku bisa mengasihi tanpa syarat. Haleluya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan kita yang luar biasa, Tuhan kita yang ajaib, Tuhan yang mengajari kita tentang kasih. Haleluya. Tuhan yang sangat mengasihi. Ingat saudara, saya mau katakan, dia mengasihi bukan karena engkau buat, karena apa adanya. Dia terima saudara apa adanya. Dia terima apa adanya saudara. Ingat, dalam Tuhan tidak ada penghakiman. Tuhan tidak menghakimi. Tuhan mengasihi kita karena dia itu hadiah Bapa yang terindah. Hadiah Bapa untuk mewujudkan, inilah model kasih yang aku rindukan untuk kamu lakukan. Mungkin berat, tapi karena Tuhan sudah duluan mengasihi kita, karena dia sudah mengasihi kita, maka sepatutnya kita bisa mengasihi orang lain. Kita bisa mengasihi musuh-musuh kita. Kita bisa mengampuni orang-orang. Mungkin sudah berulang-ulang kali dia menyakiti kita. Mungkin sudah berulang-ulang kali dia mengkhianati kita. Tetapi saudara, karena kasih itu yang curah, Tuhan sudah curahkan kasih tanpa syarat itu. Haleluya. Ya, itu sebabnya waktu Tuhan Yesus marah kepada seorang yang sudah diampuni, dan saudara, dia setelah keluar, orang yang utang kepada dia hanya sedikit, dia cekik orang itu. Mendengar itu, dia bilang, panggil kembali dia. Bukankah aku sudah membebaskan engkau? Engkau yang hutangnya 10.000 talenta, seumur hidup kau kerja tidak bisa bayar. Ini temanmu yang hanya Tuhan menuntut karena dia sudah lakukan kepada kita. Kalau dia belum lakukan, dia nggak tuntut. Makanya Tuhan bilang, apa perintahku tidak berat. Kalau kamu mengasihi aku tidak berat, karena apa yang dia suruh dia sudah lakukan duluan kepada kita. Haleluya. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan kita yang luar biasa. Tuhan, itu sebabnya kita bersyukur. Kita tidak layak, tapi kita dilayakkan. Seperti orang kusta yang menerima, dia datang, dia disembuhkan, dia kembali, dia cari. Karena dia tahu, karena anugerah. Tidak ada yang bisa tolong saya, karena Yesus sudah mengasihi saya. Bersyukur, hidup dengan penuh ucapan syukur. Natal ini hidup penuh ucapan syukur.
jangan perbanyak ya khusus saudara, bukan saja di Natal, kapan saja, karena kasih Tuhan itu tetap ada dalam hidup kita. Amin. Yang kedua, milikilah hati yang murah, yang rendah hati. Ya, apapun yang kau buat, orang bilang terima kasih, syukur. Orang bilang tidak terima kasih pun syukur. Karena kau sudah melakukan, praktekkan apa yang Tuhan engkau sudah terima. Itu yang kedua. Yang pertama, hiduplah penuh dengan syukur. Karena apa yang kau terima itu, karena engkau dilayakkan. Engkau dilayak yang tidak harus engkau terima, bukan tidak patut engkau terima, tapi engkau terima. Yang kedua, hiduplah penuh dengan kerendahan hati. Dan yang ketiga, kerendahan hati apa? Karena kita tak semua dari Dia. Kita datang, kita terima dari Dia. Yang apapun yang kita bisa beri kepada orang lain, itu karena kita sudah terima dari Dia. Kita bisa memberkati orang lain, kita bisa menolong orang lain, karena Yesus sudah menolong kita. Yesus sudah memberkati kita. Yang percaya katakan amin. Maka dunia akan melihat praktek-praktek kasih ada di dalam setiap anak-anak Tuhan. Yang percaya katakan amin. Yang ketiga saudara, ya sukalah memberi. Karena apa yang kita sudah dapat, kita salurkan kepada orang lain. Kita menolong orang lain. Apapun yang kau lakukan, lebih kepada orang yang tidak bisa membalas kepada saudara. Kalau engkau kasihkan sesuatu, orang bisa membalas, semua orang bisa lakukan. Ya, kasih semua bisa, tapi kasih tak bersyarat itu. Kasih di mana engkau memberi dan orang lain tidak bisa membalas. Itulah kasih yang sempurna. Mari kita semua bangkit berdiri. Haleluya, 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 haleluya. Oh, haleluya. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalir dalamku seperti yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup karena kasih-Mu, Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Mari sama-sama kasih Yesus. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai, Tuhan, biar kami bisa mengasihi Tuhan, bisa mengasihi tanpa kami menuntut Tuhan. Oh haleluya, Engkau mengajari kami Tuhan. Kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih, semua katakan. Kasih Yesus mengalir, amin, haleluya, seperti sungai. Biar Tuhan kami bisa berikan pengampunan bagi orang. Haleluya, haleluya, membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus mengalir. Haleluya. Mari kita saudara sama-sama kita sembah Dia. Benar, Dia Tuhan, Dia Tuhan yang mengasihi. Haleluya. Oh, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Saudara, apapun yang engkau lakukan bukan untuk supaya Tuhan mengasihi saudara. Yes. Sebelum engkau mengasihi Dia pun Dia sudah mengasihi saudara. Amen. Thank you, Lord. Apapun yang engkau ibadahmu, pelayananmu,
bukan supaya Tuhan makin mengasihi engkau. Amin. Engkau jauh pun Dia tetap mengasihi engkau. Yes. Karena Dia itulah kasih. Amin. Dia tidak akan berhenti mengasihi saudara. Yes. Mungkin kadang saudara kecewakan Dia, mungkin saudara kadang lupakan Dia, tapi Dia mau katakan malam ini, aku tetap mengasihimu nak. Amin. Amin. Apapun keadaanmu, Amin. apapun keadaanmu, Ya, Tuhan. engkau kotor pun, aku tetap mengasihimu. Amin. Engkau terbuang pun, aku tetap mengasihimu. Yes. Karena Dia adalah kasih itu. Dia wujud pribadi. Itulah model kasih yang Bapa rindukan. Seorang suami yang kau bisa mengasihi istrimu bukan karena dia baik kepadamu, tidak. Dia tidak baik pun, kasih dia. Istri kepada suami bukan karena dia baik. Mungkin satu waktu dia menyakiti engkau, dia kecewakan engkau, tapi kasihmu akan tetap. Amin. Kasihmu tidak tuntut balas. Kasih, engkau tolong orang, Yes. engkau bantu orang, engkau berikan sesuatu kepada orang. Jangan pernah menuntut satu waktu dia balas. Tidak, Tuhan punya cara. Yes. Tuhan punya cara. Haleluya. Oh, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia. Senangkan hatimu. Oh, sama-sama. Kan hatiku Untuk percaya tanpa syarat. tanpa syarat. Amin. Takkan biar kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu yang menggerakkan kami. Amin. Tenangkan hatiku. Ku tak menyerah, katakan. Ku tak Menyerah walau kadang ku tak mengerti. Kadang-kadang kami tidak mengerti Tuhan, tapi kami percaya Tuhan. Tetap berserah. Oh, haleluya. Keyakinan Dia mengajari kita tentang hukum kasih, kasih karunia, rencana yang terbaik. Kalau engkau bisa melayani Dia, bukan untuk dia makin mengasihi engkau, tapi karena Dia sudah mengasihi engkau. Karena tanganmu memulihkan. Amin. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat. tanpa syarat. Oh, takkan goyah. Ku nyatakan imanku. Untuk setia, senangkan hatimu. Tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat. Takkan goyah, ku nyatakan imanku untuk setia. Senangkan hatiku. Oh, sekali lagi. Tetapkan hati. Laba. Biar kita terima kasih. Terima kasihnya malam ini. Kasih yang bisa engkau mengasihi. Haleluya. Oh, ku nyatakan imanku
Tuhan setia. Amin. Senangkan hatimu, senangkan hatimu, senangkan hatimu. Haleluya, haleluya. Saya katakan haleluya, haleluya. Biar kasihmu, kasihmu, haleluya. Oh, haleluya. Bala-bala. Biar kasih tanpa syarat itu, kasih tanpa ada modus, kasih tanpa ada embel-embel, tapi kasih dengan tulus, kasih yang keluar dari hati kami yang dalam, karena kami sudah dikasihi oleh Engkau. Engkau ajar kami Tuhan untuk kami mengasihi musuh-musuh kami sekalipun. Hanya kami mengasihi orang yang menganiaya kami, orang yang menghina kami, orang yang memfitnah kami, orang yang pernah menipu kami, orang yang pernah menyakiti kami. Haleluya. Oh, haleluya. Oh. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kasih dari Bapa surgawi, kasih dari Yesus, kasih dari Yesus mengalir. Buka hatimu, biar kasih itu mengalir, sehingga kau bisa alirkan kepada orang lain, kepada orang-orang dekatmu, kepada keluarga-keluargamu, kepada teman-temanmu. Mengalir. Terima kasih Tuhan. Kami kuat, kami bisa karena Engkau. Oh, mengalir. Haleluya. Istri-istri, ampuni suamimu. Suami-suami, ampuni istrimu, karena kasih tanpa syarat. Anak-anak, ampuni orang tuamu. Orang tua, ampuni anak-anakmu, karena kasih yang diajarkan. Kasih tanpa syarat, kasih tidak menuntut balas. Haleluya. Mengalir semua, mengalir kasih dari tempat tinggi. Amin. Mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir, mengalir, mengalir Tuhan. Mengalir. Terima kasih Tuhan. Biar aliran-Mu turun atas kami, aliran dari sorga hidupku. Mengalir, memenuhi hidupku. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau ajar kami, karena Engkau pribadi kasih-Mu. Dalam nama Yesus, biar Natal kali ini kami bisa mengasihi yang lebih lagi dari kemarin-kemarin. Dalam nama Yesus, Tuhan memberkati kami semua. Kami pulih Tuhan, kami kuat karena kasih-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, sebentar lagi kami akan bawa persembahan kami. Tuhan memberkatinya. Kami mau memberi Tuhan, karena kami sudah diberi oleh Engkau. Kami sudah ditolong oleh Engkau. Kami sudah diberkati oleh Engkau. Kami siap untuk membawa persembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua percaya katakan amin. Silakan duduk. Tuhan memberkati kita sekalian.
Haleluya. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Kita mau sama-sama merayakan kemenangan besar, amin. Bersyukur bersama-sama bersyukur. Yang sudah memberi, saya undang kita untuk bangkit berdiri. Sama-sama kita mau nyatakan kemenangan besar yang Tuhan berikan. Amin. Mari sama-sama bertepuk tanganmu lebih meriah lagi. Hey, go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain, for Jesus Christ is oh, go tell it on the mountain, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain, Lord Jesus. Sekali lagi katakan, hai siarkan. Come on. Hai siarkan di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gurun, lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih, amin, lahirnya Al-Masih. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita akan sama-sama menyaksikan persembahan pujian dari Korda WBI NTT. Tidak ada? Oke. Baik Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita sudah di penghujung acara. Maka dari itu saya undang kembali Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau sama-sama menutup acara Natal kita, Natal Umum GBI Mawar Saron 2021 dengan tema God is Love. Sebab kemuliaan yang besar hanya datang daripada Tuhan, dan hanya untuk Tuhan kita, hanya untuk Raja Damai, hanya untuk Raja di atas segala raja. Haleluya. Kami mau sembah Engkau Tuhan, kami mau berikan yang terbaik bagi Tuhan kami.
ya Tuhan. Engkau yang layak diagungkan, Engkau yang layak ditinggikan ya Tuhan. Biarlah malam ini Tuhan menjadi malam yang berbeda, untuk kami boleh menyaksikan, boleh menikmati kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur buat setiap kebenaran firman Tuhan yang sudah kami terima malam hari ini ya Bapak. Kami percaya kami kembali dengan tidak sia-sia, untuk kami membawa kasih dimanapun kami berada. Kami bersyukur Tuhan, kami rindu banyak jiwa-jiwa, banyak orang-orang boleh menikmati kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah Tuhan setiap kami yang hadir malam hari ini Tuhan, kami membawa pujian kami, hormat kami, syukur kami di hadapan-Mu ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Kami akan pulang membawa damai, sejahtera, sukacita daripada-Mu ya Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Mari kita mengangkat tangan kita. Bapa, Engkau sungguh baik, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa. Biarlah malam hari ini Tuhan, Engkau memberkati kami dengan kasih yang berlimpah dari Bapa di surga. Cinta kasih dari Yesus Kristus yang menyertai kami. Bahkan Roh Kudus yang mengajar, menuntun, memimpin hidup kami, untuk kami terus membawa kasih itu Bapa dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan di akhir ibadah ini Tuhan. Kami terima berkat-Mu ya Bapa, hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Silakan duduk kembali, jemaat Tuhan. Sebelum kita menikmati santap malam bersama, kita akan masuk dalam simbolis penyerahan bantuan yang akan diberikan oleh Ketua Panitia Bapak Haryono, dan akan diberikan kepada Pak Doko mewakili jemaat. Baik, yang mewakili jemaat diberikan kepada Ibu Ina Bale. Boleh didokumentasi. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Luar biasa. Baik Bapak Ibu, tamu undangan yang terhormat. Oke, salam, selamat malam Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu saudara sekalian, Mama Lada, hamba-hamba Tuhan, Pak Hengki, Pak Alex, ada banyak hamba-hamba Tuhan yang hadir malam hari ini. Terima kasih Pak Pendeta Yapi dan semua seluruh kita yang ada, Pak Yoel, Tuhan memberkati. Opa kita juga hadir. Opa luar biasa. Opa sudah umur 70 lebih saudara, tapi semangatnya luar biasa ya. Terima kasih, walaupun di tengah-tengah pandemi ini kita masih diberikan kesempatan anugerah untuk merayakan hari kelahiran Yesus yang membawa kasih. Sehingga ingat, jangan lupa berikan kasih itu kepada orang lain, kasih yang tanpa syarat. Lakukan itu, praktekkan itu dalam hidup kita. Saya percaya mungkin tidak ada bisa balas, tapi Tuhan kita, Sang Kasih itu akan terus mengalirkan kasih-Nya kepada kita sekalian. Puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat semua yang sudah ambil bagian dalam persembahan berapa minggu, hampir 1-2 bulan, walaupun di tengah-tengah pandemi ada ekstra persembahan, sehingga malam ini kita bisa rayakan Natal, dan juga ada beberapa jemaat yang kami berikan, panitia juga putuskan untuk memberikan sekedar
untuk mereka bisa menikmati di momentum Natal ini. Biar Tuhan memberkati kita sekalian. Akhirnya mohon maaf kalau ada kesalahan dan keterlambatan. Saya bersyukur hujan sudah selesai dan kita hadir malam hari ini. Amin. Haleluya. Semua rupiah-rupiah yang dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan, mungkin tidak ada yang balas, tapi Tuhan akan membalas semuanya. Yang percaya katakan amin. Oke, kita akan langsung masuk dalam doa makan. Katanya doa makan itu doa yang langsung dijawab ya. Tidak usah tunggu lama-lama. Begitu amin langsung tersedia ya. Oke, kita bangkit berdiri. Saya undang Bapak Pendeta Yapi untuk berdoa untuk kita makan bersama ya. Oke, Tuhan berkati. Oh ya, Bapak Oder Sombu ada di sana. Bapak Kejari, salam, Tuhan berkati ya. Baru-baru katanya mendapat penghargaan ya, Kota Kupang dipimpin oleh Kejari kita Bapak Pendeta Oder Sombu ya, dan penghargaan yang luar biasa menuju Kupang bebas dari korupsi. Amin. Saudara percaya itu? Amin. Karena ada kasih. Amin. Ini Kupang kota kasih kan? Kupang kota kasih. Kalau orang-orang berantem berkelahi, itu masih kasih bersyarat. Mari ciptakan kasih tanpa syarat yang diberikan Yesus pribadi kasih itu. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati kita sekalian, dan saya harapkan jangan ada yang pulang makan ya. Kita semua harus makan baru pulang ya. Tuhan memberkati kita sekalian. Halo ya. Baik Bapak Ibu, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Bapak, terima kasih, kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Besar kasih-Mu, anugerah-Mu sungguh nyata dalam hidup kami, dan kami bersyukur buat lawatan Tuhan pada malam hari ini. Engkau menyegarkan kembali, mengingatkan kembali, agar kasih itu bukan sekedar konsep, bukan sekedar teori, tapi kami implementasikan kasih itu dalam kehidupan kami, di marketplace kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, dan wujud daripada kasih itu Tuhan, kami akan menikmati sukacita bersama lewat jamuan kasih yang disiapkan oleh umat-Mu di tempat ini. Dan kami percaya Tuhan, setiap taburan kasih kami akan bawa pulang, dan kami akan taburkan di tempat kami masing-masing, sehingga setiap benih kasih kami taburkan dalam kasih-Mu Tuhan akan berbuah, bertumbuh berlipat ganda dimanapun kami berada, sampai nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kami. Berkati umat-Mu yang telah berkorban untuk menyediakan santapan kami pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, berkati setiap umat-Mu yang berkekurangan, setiap yang punya pergumulan, Tuhan jawab, Tuhan tolong. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami akan menikmati berkat-Mu pada malam hari ini. Haleluya, amin. Untuk jamuan makannya ada di sebelah kiri saya. Nanti akan ikut lewat pintu bagian depan dan akan diarahkan oleh tim Asyam. Oh iya, boleh dari pintu depan dan pintu samping. Oke, saya informasikan bagi kita sekalian, bulan Februari ini ada Ibu Suset Heting. Datang, beliau sudah di Manokwari. Ya, kita berdoa, tertunda tahun lalu, bukan batal tapi tetap jadi bulan Februari. Tuhan berkati kita sekalian. Silakan makan. Shalom. Kami dari GBI Mawar Saron Kupang mengucapkan Merry Christmas and Happy New